Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi pada mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari ekonomi mikro yang sudah diberikan oleh Bu Siti Rohaini di semester yang lalu. Kalian sudah memahami secara umum ekonomi mikro, sekarang kita masuk ke dalam hal yang lebih rinci lagi, yaitu di ekonomi produksi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, di pertemuan pertama ini, kita akan membaca doa belajar dulu sama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan membaca doa ini, apa yang kita lakukan dalam hal mempelajari ekonomi produksi ini bernilai pahala dan memberikan pemahaman buat kita semua. Baik, sebelum kita memasuki apa itu namanya ekonomi produksi, kita perlu lebih dahulu membuat kontrak kuliah ya. Sama dengan semester-semester yang lalu, kontrak kuliah kita 16 kali pertemuan, insya Allah di 7 kali pertemuan akan kita tutup dengan UTS, jadi 7 kali teori, kemudian nanti ada ujian dalam bentuk tertulis pada saat UTS, dan nanti berikutnya 7 kali pertemuan akan ditutup dengan UAS. Dan seperti biasa, mahasiswa diizinkan untuk tidak hadir apapun itu alasannya sebanyak 20% maksimum ya. Jadi diharapkan pertemuan ini kalian semua bisa hadir mengikuti teori-teori karena dalam ekonomi produksi ini nanti akan banyak sekali hitungan-hitungan secara matematik. Baik, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membutuhkan syarat. Yang pertama adalah kalian harus lulus pengantar ilmu ekonomi. Lulus semua ya, alhamdulillah. Kemudian pengantar mata kuliah ekonomi mikro, kemudian matematika ekonomi, dan juga statistik. Karena kita akan banyak menggunakan alat analisis matematika dan statistik. Baik, kita lanjutkan dengan slide yang pertama. Ya, kalian bisa buka di slide pertama. Ya, karena ini ekonomi produksi, berarti kita akan mengenal apa itu produksi di bidang pertanian. Ya, kita semua tahu bahwa pertanian itu adalah semua jenis tumbuhan, hewan, dan ikan yang di laut itu dibudidayakan oleh manusia, tujuannya adalah untuk mendapatkan bahan pangan. Ya, itu salah satu fungsi dari pertanian. Ya, dan kalian juga pada saat di awal, semester awal, kalian juga mendapatkan manajemen agribisnis. Di dalamnya ada subsistem yang disebut dengan on farm ya, atau budidaya. Itu di dalamnya berarti adalah pertanian. Nah, untuk menghasilkan makanan berarti petani yang melakukan kegiatan bertani di pertanian itu berarti melakukan kegiatan produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah menciptakan suatu barang dari suatu proses bahan-bahan input. Jadi ada bahan input yang akan diproses menjadi suatu outputnya. Itu adalah suatu produksi. Jadi produksi ada 3 komponen. Komponen input, kemudian proses produksinya, dan komponen output. Baik. Kalau dua istilah ini digabungkan, produksi pertanian, maka ini menjadi suatu aktivitas yang memiliki peran penting. Karena apa? Karena pertanian memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah menyediakan makanan, menyediakan pangan, adanya ketersediaan pangan. Kemudian pangan yang dikonsumsi ini harus memiliki gizi yang baik, sehingga dalam pertanian pun harus
gizi masyarakat. Kemudian keberlanjutan dari pertanian ini adalah berlangsungnya proses pembangunan. Jadi pertanianlah ketika eh, berkembang baik ya menjadi eh, kelanjutan kegiatan ekonomi ya dan berikutnya lagi itu akan meningkatkan proses pembangunan. Jadi dari pertanian hasilnya itu bisa ditransformasi ke kegiatan-kegiatan yang lain. Baik, kita akan mengetahui bahwa para pakar itu sepakat bahwa pertanian ini merupakan pemacu laju pertumbuhan, terutama dalam pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Karena ketika hasil produksi pertanian memberikan produksi lebih yang dikenal dengan surplus, surplus, maka kelebihan hasil pertanian ini, produksi pertanian ini perlu disalurkan ke sektor-sektor yang lain, akan menjadi akan menjadi wadah atau akan menjadi sektor yang akan mengembangkan sektor-sektor yang lain. Ya. Berarti di sini bahwa pertanian itu merupakan suatu determinan keluaran atau output dari sektor pertanian bisa berupa faktor-faktor yang mempengaruhi surplus, supply produk pertanian. Ya. Jadi di sini perlu menjadi faktor penting bagi pertanian dan keberlanjutannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi itu karena apa? Karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi suplai produk pertanian. Kemudian yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi utilitas, utilisasi input produksi. Karena pertanian juga membutuhkan bahan-bahan yang akan diolah dalam bidang pertanian sehingga menjadi produksi bahan-bahan pangan. Apa yang dibutuhkan dalam input pertanian? Yaitu input-input berupa tenaga kerja. Siapa di sini tenaga kerjanya? Yaitu para petani. Kemudian input kimia. Apa saja tuh input kimia? Input kimia bisa berupa pupuk, itu untuk menumbuhkan benih yang ditanam oleh petani, atau bisa juga dalam bentuk pestisida. Karena pestisida ini menjaga tanaman yang sudah diusahakan petani dari serangan hama. Ya, walaupun pestisida ini tidak menyebabkan tanaman tumbuh, tetapi menjaga dari pengganggu tanaman-tanaman yang diusahakan oleh petani. Kemudian faktor yang lain yang sekarang ini menjadi sangat penting itu adalah agrootomotif. Apa tuh agrootomotif? Agrootomotif adalah alat-alat yang akan digunakan oleh pelaku di bidang pertanian untuk mempermudah pekerjaan di pertanian, untuk mempercepat pekerjaan di pertanian, dan untuk mengumpulkan hasil-hasil pertanian dan menjaga supaya hasil pertanian ini dapat supaya sampai ke konsumen dalam waktu yang tepat, misalnya dengan transportasi, dalam kondisi yang baik, misalnya dalam hal pengawetan, pendinginan misalnya, dan banyak lagi. Jadi agrootomotif ini adalah alat-alat yang digunakan oleh pelaku-pelaku baik itu di pertanian dan kelanjutannya ya terkait dengan apa yang diusahakan itu supaya mempermudah pekerjaan budidaya tanamannya sampai kepada transportasi, mendistribusikan hasil pangannya sampai kepada konsumen. Nah, dalam hal penggunaan faktor-faktor produksi ini berarti membutuhkan sumber daya. Sumber daya ini langka loh, sehingga perlu efektivitas penggunaan sumber daya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sumber daya yang dipakai itu tidak cepat habis. Karena manusia ini kan masih terus berlangsung. Ya, kita semua kan berasal dari orang tua kita, ya. Kita pun nanti berkeluarga akan menurunkan anak-anak cucu kita. Nah, dengan mengefisienkan
sumber daya yang tidak pernah bertambah ini, itu memungkinkan anak cucu kita pun akan memperoleh hasil-hasil pertanian yang baik, yang kita pun sudah menikmati hasil-hasil pertanian itu adalah hasil kerja orang-orang tua kita, ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, faktor pertanian ini juga sekarang menjadi sangat penting karena apa? Sangat tergantung kepada kebutuhan dari manusia yang jumlahnya terus-menerus bertambah, ya. Sekarang ini di Indonesia saja jumlah manusia, warga negara Indonesia itu sudah 270 juta jiwa, yang semuanya membutuhkan pangan. Nah, supaya kecepatan kebutuhan pangan ini mampu memenuhi semua kebutuhan yang di yang diperlukan oleh setiap manusia Indonesia, itu diperlukan tingkat teknologi yang disebut dengan rekayasa. Jadi ini dalam bentuk genetik. Jadi rekayasa dalam bentuk, apa namanya, me me apa tuh namanya ya, merubah, proses biologi menjadi lebih cepat. Kemudian, merubah proses biologi yang tadinya produksinya sedikit menjadi lebih banyak. Apalagi, bisa juga membuat berbagai jenis, bermacam-macam jenis, eee, pangan-pangan yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, misalnya, dalam segi, peternakan ayam misalnya. Untuk peternakan ayam itu sebenarnya umurnya butuh 1 tahun supaya bisa dikonsumsi dengan daging yang mencukupi kebutuhan kita. Tapi dengan adanya rekayasa pertanian, itu kita tidak perlu lagi menunggu 1 tahun, ya. Dengan adanya, obat perangsang, bertumbuh dengan cepat ya, vitamin-vitamin yang akan diberikan kepada ayam sehingga ayam itu rajin makan, tapi dikandangkan ayamnya jadi tidak bergerak sehingga makanannya itu akan menghasilkan daging yang banyak, sehingga tidak perlu lagi dalam waktu 1 tahun kita menunggu daging ayam itu bisa dikonsumsi. Tapi cukup dalam waktu 40 hari sekarang, ya, 40 hari daging ayam itu sudah bisa konsumsi. Sehingga, eee, teknologi di bidang rekayasa pertanian itu sekarang sudah sangat berkembang luas sekali, ya. Dan, sudah, berbagai jenis makanan, berbagai jenis, eee, proses-proses itu sudah dilakukan di dalam teknologi rekayasa pertanian. Kita di agribisnis itu hanya sekedar memanfaatkan saja tuh teknologi rekayasa pertanian yang ketika diadopsi oleh petani-petani, itu petani juga akan menghasilkan produksi-produksi yang mencukupi untuk kebutuhan seluruh warga negara Indonesia yang jumlahnya banyak, 270 jiwa. Baik, kita sudah mengenal bagaimana produksi pertanian, kita lanjutkan kepada slide yang berikutnya. Apa saja tuh kunci-kunci yang akan, kita gunakan di dalam, ilmu ekonomi produksi ini. Tadi kita sudah mengenal, ekonomi, produksi pertanian, kita sudah mengenal produksi dan pertaniannya. Oke, sekarang kita akan lihat term-term yang lain, kunci-kunci yang lain. Di sini ada beberapa item dari kunci-kunci yang biasa kita bahas di dalam produksi pertanian, yaitu pertama ilmu ekonomi, kalian sudah mempelajari mulai dari pengantar ilmu ekonomi ya, kemudian di ekonomi mikro kalian juga sudah pelajari, kemudian apa itu yang dimaksud dengan kebutuhan, tadi juga sudah disinggung sedikit apa itu kebutuhan, yang jelas di sini yang dibicarakan adalah kebutuhan manusia. Kemudian sumber daya ini adalah, eee, wadah di mana, bahan pangan itu bisa ditumbuhkan, ya. Kalau misalnya sumber daya yang dibutuhkan pertanian itu adalah berupa tanah, lahan, ya, di mana di atasnya akan banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang dibudidayakan. Kemudian untuk memahami ilmu ekonomi, kebutuhan dan sumber daya ini, berarti kita membutuhkan teori-teori. Teori-teori apa saja nih yang ada di dalam produksi pertanian ya.
Nah, untuk menggambarkan secara lebih mudah apa sih yang ada di lingkungan luar, berarti kita membutuhkan model, ya. Kemudian kita akan melihat baru 3, perbedaan antara ekonomi konsumsi dan produksi. Kemudian apa tuh perbedaan antara utilitas dan profit. Kemudian kalian juga sudah mengenal bagaimana ekonomi mikro dan ekonomi makro, ya. Ekonomi statis dan dinamis ini dalam hal kaitannya dalam hal hitung-menghitung, ya, menggunakan matematika dan statistik, ya. Kemudian akan lebih mengkerucut lagi menjadi ekonomi pertanian dan ekonomi produksi pertanian, ya. Kemudian asumsi yang digunakan di dalam ekonomi produksi pertanian adalah pasar persaingan sempurna. Ini terkait kepada apa? Terkait kepada harga. Baik, itu adalah term-term dari produksi pertanian yang akan selalu digunakan di dalam proses-proses pembelajaran berikutnya. Baik, kita masuk ke dalam slide berikutnya yaitu peta kompetensi. Berarti di sini kita melihat apa sih ekonomi produksi, apa saja sih yang dipelajari, ya. Dalam ekonomi produksi di sini berarti nanti kita akan mempelajari yang pertama bagaimana tuh tadi proses produksi, ada input, ada proses, ada output. Yang kita pelajari awal adalah ketika inputnya hanya satu, ya. Ketika inputnya hanya satu, misalnya kalau petani itu menanam padi, berarti misalnya membutuhkan pupuk, berarti pupuk ini sebagai input yang akan kita lihat hasilnya dalam bentuk berapa sih input yang diberikan itu akan menghasilkan produksi berupa gabah. Berapa kilo gabah yang dihasilkan ketika input yang diberikan itu adalah 1 kilo. Berarti kita akan melihat yang awal itu adalah mengenal bagaimana input tunggal menghasilkan output yang tunggal, ya. Oke. Kemudian bagaimana memaksimumkan produksinya, ya. Kemudian kita akan mengukur berapa tambahan produksinya ketika inputnya tidak hanya 1 dosis, tapi ditambahkan menjadi 2 dosis, 3 dosis, dan seterusnya. Dan berapa rata-rata produksi yang dihasilkan dari setiap dosis pupuk yang tadi sudah diberikan, ya. Berarti kita akan menggunakan maksimisasi produk. Itu di awal, nanti kita akan mempelajari pengaruh satu input terhadap satu output sampai kepada UTS, ya. Kemudian setelah UTS selesai kita akan memasuki yang lebih rumit lagi dari ekonomi produksi, yaitu dengan menambah input tadi, yang tadi inputnya hanya satu, kita tambah menjadi 2 input, ya. Jadi bagaimana tuh pengaruhnya ketika ada 2 input bersamaan, misalnya benih dengan input pupuk, benihnya varietas unggul, ketika diberikan pupuk unggul juga itu akan menghasilkan berapa produksi. Atau boleh juga misalnya pengaruh pupuk terhadap tenaga kerja. Pupuknya dosisnya sekian dengan tenaga kerja satu, itu akan menghasilkan produksi berapa, dan sebagainya dan sebagainya. Berarti di sini nanti kita juga akan melihat bagaimana fungsi produksi ketika kita menggunakan 2 input, ya. Kemudian memaksimumkan produksi ketika kita menggunakan 2 input, ya. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana biaya-biaya yang muncul karena menggunakan 2 input. Berarti nanti di sini kita sudah masuk harga dari pasar input dan juga dari harga pasar outputnya, ya. Sampai kepada UTS kita berarti hanya mempelajari sampai kepada 2 input, ya. Ketika Anda ingin melanjutkan lagi menjadi produksi yang kompleks, misalnya lebih dari 2, boleh. Misalnya ada 10 input, ya. Petani ketika menanam padi itu mungkin membutuhkan 7 input. Apa saja? Misalnya pertama benih, kemudian pupuk, kemudian kita butuh juga lahan. Yang mengerjakan siapa? Tenaga kerja. Nah, semua bahan ini berarti membutuhkan apa? Modal. Untuk mengelola semuanya berarti kita butuh juga manajemen dan teknologi. Jangan lupa karena di era sekarang teknologi itu menjadi penting. Berarti
berarti teknologi menjadi salah satu input budidaya tanaman padi. Baik, kita akan lihat ke slide berikutnya. Ini secara umum ya, tadi sebenarnya secara singkat sudah diberikan definisi ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas agar tercapai kesejahteraan. Berarti di sini sudah ada 3 poin. Yang pertama adalah sumber daya yang langka. Kedua adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Yang ketiga adalah kesejahteraan manusia. Ini adalah 3 komponen ya. Nah, karena 3 komponen ini dan manusia yang membutuhkan itu banyak, berarti dalam ilmu ekonomi pun mempelajari pilihan-pilihan, alternatif-alternatif dari penggunaan sumber daya. Karena sumber daya itu kan bukan cuma tanah, tapi bisa juga iklim, kemudian airnya juga, ya. Kemudian tanah juga setiap hamparan kabupaten di seluruh Indonesia ini juga tidak sama, ya. Sehingga itu menjadi pilihan-pilihan, sehingga ada tanah yang cocok untuk padi, ada tanah yang cocok untuk tanaman keras, ada tanah untuk jenis-jenis setiap tanaman itu membutuhkan lahan dengan persyaratan yang berbeda, ya. Itu sebabnya adanya pilihan-pilihan. Di masyarakat sendiri juga sama. Kalian sendiri sebagai konsumen itu juga akan memilih makanan. Anda mau makan apa? Sepiring nasi dengan lauk bermacam-macam, Anda boleh memilih. Nah, itu berarti Anda sebenarnya sudah melakukan kegiatan ilmu ekonomi. Dalam keseharian pun Anda sudah melakukan keseharian menerapkan ilmu-ilmu ekonomi. Dengan melakukan apa? Melakukan pilihan-pilihan, ya. Dengan adanya pilihan ini berarti kebutuhan kita akan terpenuhi dan itu juga berarti ada eee, opportunity cost akibat pilihan. Apa tuh opportunity cost? Opportunity cost adalah eee, suatu biaya yang dikeluarkan ketika kita hanya memilih satu jenis pilihan, berarti kita harus mengorbankan pilihan-pilihan yang lain. Berarti ketika kita mengeluarkan biaya dari pilihan yang sudah kita pilih, itu merupakan pilihan yang terbaik bagi saya, bagi kita, ya. Itu dengan mengeluarkan biaya yang paling memungkinkan kita mendapatkan kepuasan yang maksimum. Baik, kita lihat slide berikutnya lagi, yaitu kebutuhan, ya. Kebutuhan masyarakat, kebutuhan kita sebagai manusia itu banyak sekali. Asal kita lihat itu ada 4 komponen dari kebutuhan. Dilihat dari kegunaannya, sifat, waktu, dan subjek. Kalau dari kegunaannya kita bisa melihat apakah kegunaannya itu merupakan kebutuhan primer. Makanan itu jelas kebutuhan primer. Walaupun ada juga makanan mewah bisa menjadi kebutuhan sekunder, ya. Kalau nasi buat kita mungkin itu primer, tapi mungkin untuk orang-orang kaya nasi itu sudah menjadi sekunder karena primernya sudah jenis makanan yang lain, dia sudah memilih yang lain, ya. Kegunaan tersier itu kegunaan yang ketika primer dan sekunder sudah terpenuhi. Misalnya apa? Pendidikan, mungkin bagi, masyarakat kelas bawah, pendidikan itu tidak bermanfaat ya, sehingga menjadi kegunaan tersier. Tapi buat kita sebagai mahasiswa, mungkin pendidikan itu menjadi bergeser yang tadinya tersier sudah menjadi primer. Nah, jadi, kegunaan ini sangat tergantung dari siapa yang membutuhkan. Kemudian dari sifatnya ada, kebutuhan yang bersifat jasmani, itu berarti badan kita ya. Ada yang bersifat rohani, itu berarti intelektual kita ya, agama itu rohani kita itu membutuhkan, kebutuhan-kebutuhan yang tidak berwujud. Kalau yang jasmani itu berarti kebutuhan-kebutuhan dengan barang-barang yang berwujud. Kemudian dari saat waktu, kebutuhan itu selalu melihat waktu, waktu saat ini dan waktu yang akan datang, ya. Kalau yang lalu bagaimana? Yang lalu sudah habis, tidak bisa lagi dikonsumsi. Yang lalu hanya tinggal kenangan, ya. Berarti yang bisa kita konsumsi itu adalah saat ini dan yang akan datang. Kemudian kalau dilihat dari subjeknya, itu berarti ada kebutuhan yang bersifat individu. Makanan itu ada bersifat individu, tapi ada juga yang bersifat kolektif.
Misalnya apa? Jalan, itu adalah kolektif. Semua orang membutuhkan jalan, tapi itu dipakai bersama-sama, itu adalah kolektif, ya. Baik, kemudian bagaimana dari kebutuhan-kebutuhan dari 4 komponen ini mampu dipenuhi kepuasannya. Nah, ini pun ada 4 komponen, yang dapat digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu tadi. Yang pertama dari cara memperoleh, kemudian yang kedua dari kegunaannya, ketiga dari proses pembuatannya, yang terakhir adalah kaitan dengan barang yang lain. Baik, kita lihat kalau dari cara memperoleh, bisa kita peroleh barang itu dengan ekonomis. Artinya apa? Kita mengorbankan sesuatu supaya kita memperoleh barang itu. Biasanya kalau sekarang ini ada alat tukar yang berupa uang. Jadi kita korbankan uang untuk mendapatkan nasi, sepiring nasi misalnya. Berapa harganya? Nah, harga ini adalah sebagai kompensasi dari uang yang kita korbankan. Jadi istilahnya adalah membeli. Dengan membeli itu berarti kita sudah mendapatkan barang dengan cara ekonomi. Kalau cara yang bebas bagaimana? Cara yang bebas kita tidak memerlukan pengorbanan yang besar. Misalnya apa? Udara yang kita hirup nih, udara segar yang kita hirup sehari-hari. Nah, segar sekali udaranya, itu masih bebas. Kita tidak perlu mengeluarkan pengorbanan apapun, ya. Itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita masih mendapatkan oksigen yang segar. Kemudian yang kedua adalah kegunaan. Kegunaannya, eee, kalau kita langsung gunakan, memanfaatkan barang itu berarti bersifat konsumsi, ya. Tetapi ketika barang itu digunakan untuk proses, nah itu berarti mereka yang memproduksi. Berarti kegunaannya ada yang bersifat konsumsi, itu berarti para konsumen, kemudian ketika digunakan untuk proses produksi, itu adalah para produsen. Berarti di sini sudah ada 2 pihak yang memanfaatkan, barang-barang itu bersifat konsumen atau produsen, ya. Kemudian dari proses pembuatannya ada, yang disebut sebagai bahan mentah. Bahan mentah ini artinya, proses produksi yang langsung dikeluarkan. Misalnya petani padi itu mengeluarkan gabah. Nah, gabah ini bahan mentah, kita tidak bisa mengkonsumsi gabah, harus diproses lebih lanjut lagi melalui processing, penggilingan. Jadi ketika sudah digiling itu menjadi barang setengah jadi, masih beras. Kita nggak mungkin makan beras, yang makan beras adalah ayam. Nah, jadi ketika kita mau makan beras, nah itu harus dimasak dulu menjadi nasi. Nah, itu baru menjadi barang jadi. Sehingga dari namanya padi ketika ditumbuhkan, itu ada 3 jenis proses pembuatan barangnya. Bahan mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Kalau sekarang itu sudah dikenal dengan pengelolaannya dalam bentuk pengolahan dalam bentuk, teknologi seperti industri, barang-barang kemasan, bahan makanan berupa kemasan, itu adalah barang-barang jadi. Kemudian kaitannya dengan barang yang lain, itu adalah misalnya ketika kita membutuhkan satu barang, tetapi tidak cukup hanya satu saja, kita membutuhkan barang yang lain sama-sama dikonsumsi, itu disebut dengan komplement. Ya, berikutnya lagi adalah substitusi. Ketika substitusi itu berarti barang-barang tersebut saling menggantikan antara satu barang dengan barang yang lain. Baik, untuk termin pertama kita, selesaikan sampai slide 7 dulu, nanti kita akan masuk ke slide berikutnya di termin yang berikutnya.